Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pencobaan. Bersama Tuhan Yesus kita dapat menang melawan pencobaan. Amin ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selama kita hidup di dunia ini, semua kita akan menghadapi pencobaan. Dari siapa? Dari kuasa jahat si iblis, dari hawa nafsu duniawi ini, bahkan dari hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat berkemenangan melawan setiap pencobaan. Amin ya. Nah saudaraku, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan bersandar kepada Tuhan Yesus sepenuhnya dapat hidup berkemenangan melawan setiap godaan iblis, godaan dunia, hawa nafsu dari dalam diri kita bahkan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu, roh huruf besar roh Allah yang ada di dalam kita, di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sesungguhnya roh Allah itu diam atau ada dalam diri kita, yang dapat memberikan kepada kita kemenangan, kekuatan melawan setiap pencobaan, setiap godaan, setiap masalah, setiap problema. Amin ya. Karena roh Allah yang ada dalam diri kita sesungguhnya lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah saudaraku, seperti biasa ya, kita akan belajar 3 kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dapat berkemenangan melawan pencobaan, bahkan pencobaan apapun. Karena itu ada 3 kebenaran. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan berdoa serta tunduk kepada Allah. Ini penting sekali saudaraku ya. Jadi Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka si iblis akan lari daripadamu. Amin ya. Wah, luar biasa saudaraku. Jadi inilah langkah pertama supaya hidup kita berkemenangan melawan pencobaan, yaitu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini waspada, kemudian kita harus berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, dan kemudian saudaraku kita juga harus tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Ini sebetulnya kuncinya. Supaya apa? Dapat melawan si iblis, godaan hawa nafsu, godaan dunia ini saudaraku ya. Jadi berjaga-jaga dan berdoa harusnya menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Ya, setiap saat kita juga menundukkan diri kepada Allah saudaraku secara total pastinya. Ya, dalam bimbingan firman Tuhan, dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ini membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang berkemenangan melawan setiap pencobaan si iblis, hawa nafsu dunia ini, juga hawa nafsu yang timbul dari kita. Hawa nafsu apa macam-macam ya. Hawa nafsu percabulan, seks, hawa nafsu makan mungkin ya, atau hawa nafsu ambisius atau berbuat jahat yang lain. Kita bisa self control, menguasai diri saudara, kalau kita berjaga-jaga, berdoa dan tunduk kepada Allah. Ya, karena bersama Tuhan Yesus kita dapat berkemenangan saudara, melawan pencobaan, melawan godaan ya, melawan setiap hal yang mau menjatuhkan kita. Ya, mari saudaraku sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Berjaga-jaga, berdoa dan tunduk kepada Allah. Kebenaran yang kedua, saudaraku, bersama Tuhan Yesus kita dapat hidup berkemenangan melawan cobaan. Karena itu
Jangan menempuh jalan orang fasik, jalan orang jahat, dan hidup dalam pergaulan buruk dengan mereka. Dalam Amsal 4 ayat 14 sampai 15, Saudara, perhatikan nih ayat ini penting sekali. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Pastinya di jalan Allah, di jalan Tuhan, Saudaraku ya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi langkah kedua bersama Tuhan Yesus kita dapat hidup berkemenangan melawan pencobaan. Karena itu janganlah kita menempuh jalan orang fasik, janganlah menempuh atau mengikuti jalan orang jahat dan hidup bergaul dengan orang fasik atau orang jahat. Jangan bergaul dengan mereka. Karena bila kita bergaul dengan mereka, kita akan dirusak. Iman kita akan rusak, kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan rohani kita akan rusak. Seperti misalnya kita setia beribadah, saat bergaul dengan mereka, kita akan jatuh. Kita yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin melayani, menghormati orang tua, mengasihi sama, berbuat baik kepada sesama, akan hancur, saudaraku. Bila kita bergaul dalam pergaulan yang buruk, mengikuti jalan orang fasik, mengikuti jalan orang jahat, kita akan menjadi orang yang buruk, yang fasik, yang jahat. Kalau tujuan kita untuk bersaksi kepada mereka, no problem. Tapi kalau kita hidup bergaul dengan mereka, ini yang gak boleh. Kita harus hati-hati. Anak muda, remaja, atau juga bapak ibu yang masih muda, jangan menempuh jalan orang fasik, orang jahat ya. Jangan bergaul dengan mereka. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang ingin saya bagikan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat hidup berkemenangan melawan pencobaan. Karena itu hidup kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran yaitu firman Tuhan, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, ya harus rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk hidup berkemenangan, saudaraku, melawan pencobaan si iblis, ya, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Di sini terperinci begitu jelas. Sesungguhnya beriman bersandar sepenuhnya kepada kekuatan kuasa Allah dan firman-Nya, juga dalam doa dan permohonan setiap waktu di dalam Roh Kudus, ini menjadi kekuatan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berdiri tegap, kita harus adil, kemudian harus punya kerelaan ini untuk berbagi Injil. Ini kekuatan ternyata. Iman kita harus kuat, kemudian kita juga harus punya kehidupan doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ini menjadikan kita kuat. Roh Kudus akan menjagai kita, melindungi kita, sehingga kita bisa hidup berkemenangan melawan setiap pencobaan dari iblis, dari hawa nafsu dunia, dan bahkan dari hawa nafsu diri sendiri. Amin ya.
Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat hidup berkemenangan melawan setiap pencobaan. Karena itu yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan berdoa serta tunduk sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, jangan menempuh jalan orang fasik, jalan orang jahat. Dan jangan hidup bergaul dengan pergaulan buruk dengan mereka supaya kita jangan juga jatuh dalam dosa. Dan kemudian kebenaran yang ketiga, bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat hidup berkemenangan, saudaraku ya. Melawan pencobaan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin ya. Matius 26 ayat 41 saya bacakan lagi. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Karena bersama Engkau kami bisa menang. Melawan setiap pencobaan yang datang dari si iblis, dari dunia ini, bahkan dari hawa nafsu diri kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jagai kami Tuhan, lindungi kami. Tuhan berkati mungkin ada saudara-saudari kami yang pada saat ini mendengarkan, melihat Morning Spirit sedang bergumul, sedang terpuruk, sedang jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan angkat, Tuhan tolong, Tuhan perbaharui hidupnya dan berkati. Inilah doa hamba. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.